Beralih ke Kalimantan Barat, Tribuners, warga terdampak bencana tanah longsor disertai banjir bandang di Dusun Muran, Desa Kematan, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, masih bertahan di lokasi bencana. Saat ini, 17 kepala keluarga membutuhkan bantuan obat-obatan dan juga logistik. Data sementara, ada 17 kepala keluarga yang terdampak bencana. BPBD pun merinci jumlah jiwa terdampak ada sekitar 16 unit pondok warga yang rusak berat akibat terjangan material longsor. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini telah terhubung dengan kami yakni reporter Tribun Pontianak, Agus Pujianto. Halo Agus, selamat malam. Selamat malam, Alvin. Baik, Agus, bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi terkini di lokasi bencana tanah longsor di Desa Kemantan, Kabupaten Sintang ini? Baik, Alvin dan Tribuners, dimanapun Anda berada, bahwa benar telah terjadi tanah longsor dan banjir bandang di Desa Kemantan, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Jumat pekan lalu. Material longsor menyebabkan 16 unit pondok warga itu rusak berat diterjang longsor dan menyebabkan satu anak meninggal dunia, Alvin. Dan kemudian saat ini juga di 17 kepala keluarga yang berada di sekitar lokasi longsor masih bertahan di sana dan saat ini juga membutuhkan bantuan berupa logistik dan juga selimut serta obat-obatan, Alvin. Baik, Agus. Melihat kondisi warga yang masih bertahan di lokasi bencana, apa saja kebutuhan warga terdampak banjir di lokasi saat ini, Agus? Baik, Alvin. Pada Sabtu pekan lalu, BPBD beserta dengan Tagana dan Forkopimcam setempat sudah melakukan kunjungan ke lokasi bencana untuk melakukan inventarisir pada lokasi bencana. Ditemukan ada sekitar 17 kepala keluarga, kemudian ada juga jembatan yang putus, kemudian kebutuhan lainnya yaitu obat-obatan, logistik, kemudian dan sandang pangan seperti selimut, Alvin. Agus, sejauh ini apa langkah BPBD terhadap kebutuhan warga tersebut? Apakah sudah ada tindakan-tindakan yang dilakukan? Baik, Alvin. Rencananya dalam waktu dekat setelah mendapatkan data rincian kebutuhan maupun data korban bencana ini, dari laporan dari kepala desa maupun dari kecamatan, BPBD dengan dinas sosial akan langsung mengantar bantuan logistik ke lokasi bencana. Demikian, Alvin. Sedikit bisa Anda jelaskan seperti apa sebenarnya kejadian bencana yang terjadi di Desa Kemantan ini? Baik, Alvin dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa bencana alam, banjir bandang dan tanah longsor itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 4 pagi. Dan saat itu sebagian besar penduduk yang ada di sekitar sana itu sebagian besar masih tidur, Alvin. Dan saat itu ada satu anak yang meninggal dunia terseret material longsor karena orang tuanya sudah sempat menarik tangan anaknya namun terlepas karena diterjang material lumpur. Saat ini ada 2 orang yang masih dirawat di rumah sakit, kemudian anaknya meninggal dan kerugian lainnya masih dirinci dan satu jembatan itu putus, Alvin. Baik, terima kasih Agus Pujianto untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, rekan kami Agus telah berhasil menghimpun keterangan dari Yakupan, yakni Kasih Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, dan juga Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Benyamin. Berikut selengkapnya. Tagana, Dinsos, Prokopinda, Kecamatan, dan pemerintah desa di Desa Kemantan, bahwa kami menunggu laporan resmi dari desa dan kecamatan tentang kejadian bencana tanggal 4 ya, 4 Februari 2022 di Desa Kemantan. Ini bencananya banjir bandang yang menelan 1 korban. Ini juga menghimbau kepada masyarakat dengan kondisi curah hujan yang tinggi, yang agak ekstrim pada bulan Februari ini, supaya masyarakat selalu waspada dan berhati-hati, apalagi yang mencari nafkah di pinggir-pinggir anak sungai
yang ada di perhuluan karena tingkat resiko banjir bandangnya tinggi kalau tingkat hujan yang di atas normal. Ini kita himbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sintang agar berhati-hati pada bulan Februari ini karena curah hujan di atas normal kan, pada 2 minggu ini di atas normal supaya kewaspadaannya lebih ditingkatkan. Untuk jembatan nanti pihak desa sudah kami sampaikan untuk menyiapkan segala dokumentasi dan perluan nanti bidang rehabilitasi rekonstruksi yang bisa menghitung nanti baru disampaikan ke petinggi Pak Bupati, nanti bisa diarahkan di SKPD mana yang akan mengisi dana untuk perbaikan jembatan. Yang mendapat kena bencana banjir bandang ini ada 17 kakak ya. Ini orangnya belum kita ketahui berapa orang satu kakak, tapi ada 17 kakak. Rumahnya hancur kena air dan kena batu kayu yang hanyut. Terus ya sementara kendaraan ada 18 unit yang hilang, yang hanyut, sudah hancur, dan sampai kemarin sudah ditemukan 14 unit yang sudah ketemu, tapi semuanya sudah terlepas lah, sudah ada patah-patah dari anunya, jadi ada banyak yang rusak dan banyak juga tidak bisa diambil, jadi karena memang sudah bertanggalan gitu. Jadi yang belum ketemu ada 4 unit lagi ya, dari 18 unit itu yang belum ketemu, tidak kelihatan sama sekali. Korban jiwa? Ya, korban jiwa satu orang anak meninggal, itu bernama Selo, kalau salah namanya Selo, berumur menurut keterangan masyarakat setempat itu berumur 8 tahun ya, umur 8 tahun itu meninggal dan dicari langsung dievakuasi oleh masyarakat setempat dan dibawa ke Tempunang karena kebetulan orang meninggal itu orang dari Tempunang gitu. Dan dimakamkan di Tempunang. Sementara kedua orang tuanya, karena memang anak kecil itu kan dipegang oleh bapaknya, anaknya yang 8 tahun itu dipegang, tapi karena pada saat air itu menyerang mereka pada banjir bandang tuh, karena bapaknya kena tubruk satu yang besar hanyut itu dan kena kepalanya sehingga terlepas pegangan, mungkin pingsan lah bapaknya, anaknya pun langsung hilang terlepas dari jarinya, anak meninggal dan bapaknya sama mamanya juga dirawat di rumah sakit rujukan Sintang ya, sampai sekarang masih dirawat di sana, cuma kami belum tahu perkembangannya bagaimana keadaan bapak mama daripada orang tuanya anak ini. Jadi bapaknya itu Pak Sukamto kalau salah nama bapaknya, nama mamanya Pinun ya, itu dari Tempunang. Nah itu yang korban jiwa dan satu meninggal, 2 sakit ya, sakit luka-luka atau yang lainnya hanya mengalami kerugian rumah dan barang-barang.